Seringkali kita itu terpancing untuk marah ketika orang berbuat jahat pada kita. Ya namanya orang berbuat jahat kita marah dong Bu. Ya namanya juga orang berbuat jahat kepada kita. Kalau orang berbuat baik ya saya senang. Tapi orang berbuat jahat ya sudah pasti membuat kita marah. Entah itu anak kita, entah itu suami kita, atau orang yang enggak usahlah dia berbuat jahat pada kita. Ya, hari-hari ini saya menerima banyak konseling ibu-ibu yang marah karena anaknya itu hidup dalam dosa. Ya, kalau ditegur nggak mau dengar jadinya marah kita melihat hal yang seperti itu. Kita ingin mengendalikan semua hal di hidup kita, ya termasuk orang-orang berdosa, mungkin itu suami atau anak-anak kita. Tapi ingat, kita tidak pernah bisa mengubah orang lain, hanya Tuhanlah yang sanggup. Lalu bagian kita apa? Jangan marah, ya. Berusaha untuk mengendalikan diri, berusaha untuk menahan diri, untuk tidak marah melihat orang-orang yang berbuat dosa. Tapi banyak yang berkata bagaimana saya nggak marah Bu, tiap hari di depan mata tuh saya melihat suami itu nggak peduli sama saya, tidak peduli sama keluarga, tiap hari main HP, tiap hari ya tidak ada tanggung jawab di rumah. Atau sebaliknya ada orang tua yang berkata bagaimana saya nggak marah dengan anak saya Bu yang begini saudara. Kalau firman Tuhan yang berkata itu berarti itu benar. Kalau firman Tuhan berkata jangan marah ya sudah kita tunduk aja. Nggak usah juga kita iri hati melihat ada orang-orang yang berbuat curang ya dalam hidupnya. Jangan iri hati ya, biarkan saudara ya. Karena itu bukan urusan kita, itu bukan urusan kita untuk menghakimi atau marah, tapi itu urusan Tuhan. Seringkali kalau kita marah akhirnya kita panas hati. Panas hati akhirnya iman kita ya mulai kendor, kita mulai tawar hati, akhirnya lama-lama kepahitan, lama-lama kita tidak bertumbuh dalam iman, lama-lama akhirnya kita tidak mau lagi ikut Tuhan. Ya, biarkan saja mereka menjalani hidupnya. Satu saat mereka akan mengalami hal yang membuat mereka itu bisa bertobat. Bagian kita hanya mendoakan supaya dia bisa bertobat. Ya, biarkan Tuhan berperkara dengan mereka, saudara. Ya, istri-istri suamimu belum bertobat, berdoa aja biar Tuhan berperkara. Anak-anakmu yang belum bertobat, doakan saja Tuhan berperkara dengan kehidupan anak saya, dengan suami saya supaya mereka bertobat. Mari kita tetap melakukan bagian kita untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya itu terserah Tuhan. Ya, Tuhan yang beracara dengan orang lain bukan kita, tapi bagian kita tetap layani suami, tetap layani anak, tetap ya melakukan kebaikan sekalipun orang itu jahat kepada kita. Ya, bagian kita tetap mempercayai Tuhan dan melakukan yang baik. Ini adalah hal yang tidak mudah, tapi ketika kita mau, maka kita akan melihat pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup kita.